Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan berdoa. Silakan pimpin. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan kita buka dengan doa, kegiatan kita bisa lebih berkah, bisa lebih lancar ya. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk siapa saja? Stika, Dwi Sukma. Silahkan diperhatikan di depan ada video untuk kalian. Silahkan diambil pelajaran berharga dari video. Saya tidak bekerja. Kalau orang berkata sama saya, Pak Dwi, kok bisa begitu? Tadi kata apa itu? Saya minta naik sepeda. Kalau ada naik sepeda, Pak juga tidak. Jadi kalau saya begitu juga saya masuk. Tadi itu siapa? Pak Habibie. Kita semua tahu siapa beliau, apa saja track record yang pernah beliau lakukan selama masih hidup, bahkan sampai setelah meninggal pun kita masih kenal, kita masih mengenang beliau, semua cetusan-cetusan yang beliau lakukan gitu ya. Prinsipnya apa tadi? Prinsip hidup yang beliau pegang. Bekerja keras, nggak pernah berhenti. Selama kita dikasih nikmat sama Tuhan, nikmat kesehatan, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Jadilah seperti mata air, kata beliau. Jadilah seperti mata air yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Atau minimal kita nggak bisa memberi manfaat untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri dulu. Kita harus terus maju, terus bangkit dan semangat. Oke, itu mudah-mudahan kalian juga di sini semuanya calon-calon generasi penerus yang sukses nantinya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tetap semangat terus. Apapun kendala yang kalian hadapi, selama kalian masih ada tekad atau kemauan, insya Allah ada jalan yang akan kalian temui. Oke, kita kembali ke pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap. Sebelumnya Ibu pengen cek dulu nih, pertemuan sebelumnya minggu lalu di ruangan yang sama kita udah bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Tentang pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, Bu. Oke, ada pengertian aset tetap, kemudian ada karakteristik aset tetap. Ada lagi yang lain apa lagi? Silakan. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap kemarin ada beberapa cara perolehannya. Ada yang masih ingat? Ada apa saja? Ya. 1. Pembelian tunai, Pembelian tunai, kredit, gabungan, ya. Apalagi? pertukaran, sumbangan dari pihak lain. Ya, ada dari pembelian tunai, ada juga dengan angsuran atau kredit, kemudian ada secara gabungan, kemudian ada pertukaran dan juga sumbangan dari pihak lain. Dan kita sudah pelajari bagaimana sih cara mencatatnya, bagaimana cara menghitung harga perolehannya. Oke, luar biasa semua ya. Mudah-mudahan untuk materi yang hari ini juga sama semangatnya dan bisa dipahami seperti materi yang sebelumnya. Baik, di sini kalian bisa lihat beberapa kompetensi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu masih di dalam KD-nya, yaitu menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Kemudian yang kedua, kemampuan atau keterampilan yang diharapkan kalian bisa pahami nanti atau bisa kalian terapkan adalah kalian bisa melakukan pencatatan penyusutan aset tetapnya. Kemana? Yaitu ke dalam jurnal. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah kalian melihat dari tampilan nanti ada paparan materi dari Ibu, kemudian dari diskusi kalian dengan teman kelompoknya nanti, harapannya kalian bisa yang pertama menganalisis tentang pengertian dan juga apa saja sih metode dalam penyusutan aset tetap itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menganalisis penyusutan aset tetap dengan metode jumlah angka tahun. Jadi ini dua metode yang akan kita perdalam hari ini. Kita akan pelajari bagaimana cara menghitungnya, yaitu garis lurus dan juga jumlah angka tahun. Oke.
Kemudian sebelum kita lanjut ke materi atau sebelum Ibu sampaikan paparan materinya, di sini ada quiz atau ada pretest, silakan boleh di-scan. Oke, itu yang pertama kita hitung adalah nilai penyusutannya dulu. Jadi pada saat ada penghitungan, ada misalnya kalian diminta untuk menghitung berapa sih besar penyusutannya untuk transaksi ini atau untuk pembelian peralatan kantor yang ada pada tahun 2017 ini. Itu kita akan hitung dulu. Yang pertama kita akan mencari harga perolehan. Di sini tertulis harga perolehannya sebesar 85 juta. Sebelum kita lanjut ke diskusi, ada pertanyaan dulu. Saya Bu, Ya, silakan. apa yang membedakan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun? Oke, metode garis lurus dan juga metode jumlah angka tahun. Ya, metode garis lurus tadi, jumlah beban penyusutan aset tiap tahunnya itu sama. Kemudian kalau yang kedua tadi, yang metode jumlah angka tahun dari tahun ke tahun itu akan menurun. Oke, jadi akan berkurang terus nominalnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Bu, Ya. saya belum paham bagaimana cara menghitung akumulasi depresiasi Akumulasi dengan metode garis lurus. akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan, yaitu jumlah total penyusutan dari tahun ke tahun. Tahun pertama 1.250.000, kemudian tahun kedua 16.250.000. Didapatkan dari mana? Yaitu dari beban penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua dan seterusnya, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut berdiskusi. Oke, diperhatikan ya nama-nama kelompoknya, dan sekarang kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing supaya lebih jelas. Kita akan bedah studi kasus yang ada. Yang pertama, kelompok 1 ada Andin, Rastika, Indulara Sakti, Mei Herlina, dan Aulia Aini. Rastika tadi nggak ada ya. Silakan boleh pindah ke teman kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya dan juga siapkan file Excel yang tadi untuk lebih memudahkan kalian. Oke, boleh di-scan LKPD-nya atau kalian buka link yang Ibu kirimkan di grup. Silakan. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian terkait dengan studi kasus yang ada di LKPD dan juga yang ada di file Excel yang sudah Ibu kirimkan. Untuk format penyelesaiannya sudah ada, silakan didiskusikan bagaimana cara mengerjakan atau memecahkan kasus tersebut. Kalian bisa buka handout yang ada atau silakan ditanyakan ke Ibu ya. Bisa kita mulai diskusinya? Bisa. Baik, waktunya 30 menit. Silakan dimulai diskusinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung angkat tangan, disampaikan ke Ibu. Oke, silakan manfaatkan waktu yang ada. Tahun untuk pemanfaatan asetnya, jadi otomatis untuk beban depresiasinya akan sama. Dapatkan dari mana? Yaitu 12/12 dikalikan dengan 12 juta. 12 juta ini apa? Yaitu depresiasi atau penyusutan dalam satu tahunnya. Coba dimasukkan rumusnya. Untuk mengecek konsentrasi kita lagi atau membuat kita lebih fokus lagi, kita ice breaking. Oke, untuk hari ini ice breakingnya kita adalah kalian mendeskripsikan ukuran dari, kalian tahu gajah dan semut? Tahu. Oke, gajah itu besar atau kecil? Besar. Oke, untuk yang pertama kalian deskripsikan dengan ucapan dan juga dengan gerakan. Ada semut? Oke. Kalau gajah? Semut?
Silakan teman-teman yang lain boleh sambil mengecek di LKPD yang sudah kalian kerjakan atau di Excel yang kalian kerjakan. Kalian boleh bertanya, menanggapi atau mengoreksi dari hasil yang teman-teman kalian presentasikan dan tampilkan di depan ya. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas presentasi tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang penyusutan studi kasus 2 yang akan dijelaskan oleh Inka dan kawan-kawan. Silahkan Inka. Pada bulan Januari 2020, pertama kita menghitung di jumlah angka tahun. Jumlah angka tahunnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan 15. Terus di sini kita menghitung jumlah yang harus disusutkan. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu. Jadi di sini ada 89 juta 2021 dan 2022. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan. Tadi persilahkan untuk Mirna di. Oh iya, mohon maaf kami ada kekeliruan. 2000 ya. Angka jumlah penyusutan angka tahun kelima kok nilainya segitu? Iya, salah. Iya. Jadi angka keliruan. Oh, tadi Iya. Tahunnya. Atau ada yang mau mengoreksi? Ya, silakan. Silakan dari kelompok lain. Harusnya berapa? Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk yang kasus kedua, tadi sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan, sudah bisa dipahami. Kemudian tadi ada sedikit yang perlu diperbaiki dan yang harus diteliti. Kelompok lain silakan dicek lagi nanti LKPD kalian. Pada saat diminta untuk menjurnal di sini kadangkala kalau tadi yang di kasus pertama langsung diminta jurnal untuk tahun yang pertama. Ternyata di sini tidak diminta untuk yang tahun pertama 28 juta tapi tahun 2022 atau tahun keberapa berarti kalau dibelinya 2020? Tahun ke-3. Tahun pertama itu 2020, tahun kedua 2021 dan tahun ketiga adalah 2022. Kemudian nominalnya adalah 16.800.000. Kemudian untuk jumlah penyusutannya diperhatikan ini didapatkan dari sisa usia dibagi dengan jumlah angka tahun dikalikan dengan jumlah yang harus disusutkan, yaitu dapatnya ini tadi 84 juta dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Oke, baik, itu tadi dari penampilan teman-teman kalian ya, sudah semua ya. Nanti LKPD-nya silakan dikoreksi kalau misalnya ada yang masih salah, dilengkapi lagi. Kemudian file Excel-nya jangan lupa disimpan. Kita simpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Oke, apa saja tentang metodenya? Ada berapa metode? 5. Ada 5. Ada yang metode garis lurus, jumlah angka tahun, hasil produksi. Oke, yang kita pelajari tadi ya 2 metode ini, garis lurus dan juga jumlah angka tahun. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi nilai penyusutannya dari tahun ke tahun akan berkurang dengan metode ini. Dan kalian sudah tadi menghitung dengan menggunakan rumusnya, kemudian juga sudah menggunakan tabel penyusutannya juga. Dan jangan lupa pada saat kita sudah menghitung, menganalisis, kita juga harus mencatat atau mencatat ke dalam jurnal. Setelah mempelajari dari diskusi, dari presentasi yang disampaikan oleh teman-teman dan juga yang Ibu sampaikan, silakan kalian buka kuisnya, linknya. Apakah sekarang nilainya sama atau lebih rendah dari yang tadi? Harapannya lebih baik daripada pretest yang tadi. Silakan boleh dibuka dulu. Itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kali ini tentang
penyusutan aset tetap. Nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi nih untuk metode-metode yang lainnya. Ada 3 metode, yaitu tentang metode saldo menurut ganda, satuan jam kerja, dan juga hasil produksi. Kita akan coba gimana cara menghitungnya. Kalau menggunakan 3 metode itu, apa bedanya dengan metode yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita dalam keadaan sehat, bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih semangat lagi. Oke, tetap semangat semuanya, sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang Ibu sampaikan atau kekurangan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya berdoa dulu ya, karena setelah ini kita pulang. Silahkan siap-siap dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Amin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.